Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Faris. NIM saya 64241944. Saya akan menjelaskan tentang analisis Customer Care and CRM. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Customer Care, ada pengertian CRM atau Customer Relationship Management, dan ada studi kasus sektor sektor teknologi dan studi kasus keuangan, dan yang terakhir ada analisis komparatif. Selanjutnya ada pengertian customer care. Customer care adalah bagian dari perusahaan bertugas memastikan pelanggan utamanya mendapatkan produk, tetapi juga perhatian dan pengalaman positif secara berkelanjutan sesuai teori Pen dan pemasaran jasa yang menekankan hubungan jangka panjang dengan transaksi sesaat. Selanjutnya ada pengertian cara CRM atau Customer Relationship Management, ialah strategi perusahaan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pemahaman mendalam, pelayanan yang konsisten, dan perhatian yang tulus sehingga pelanggan merasa dihargai dan tetap loyal. Dan di sini ada studi kasus sektor teknologi. Masalahnya yaitu kamera Aiko 13 milik pelanggan tidak menghasilkan foto yang bagus. Ini bisa dibikin pelanggan kecewa karena kamera adalah salah satu fitur yang paling sering dipakai dan biasanya jadi alasan orang membeli tertentu. Kalau kamera tidak sesuai harapan. Selanjutnya ada hal-hal yang dapat kepuasan pelanggan. Yang pertama, pelanggan merasa uang tidak sepadan dengan kualitas yang didapat. Yang kedua, bisa muncul rasa tidak percaya pada produk Aiko. Yang ketiga, emosi pelanggan bisa naik, apalagi jika kamera dipakai untuk keperluan kerja untuk momen penting. Dan yang terakhir, kalau tidak ditangani dengan baik, pelanggan bisa beralih ke merek lain atau memberikan ulasan buruk. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip CRM yang dapat menangani keluhan ini. Yang pertama ada customer centric atau berfokus pada pelanggan. Eh, Prinsip ini untuk memusatkan perhatian pada kebutuhan dan pengalaman pelanggan, bukan pada produk semata. Kita sebagai customer care melalui dengan mendengarkan keluhan pelanggan tanpa menghakimi, untuk menunjukkan empati ke pelanggan merasa diperhatikan. Ini meningkatkan rasa aman dan menumbuhkan kepercayaan. Selanjutnya ada responsiveness atau cepat dan proaktif menanggapi. Eh, Responsiveness itu respon sangat menentukan kepuasan pelanggan agar kita menanggapi keluhan dengan cepat, memberi langkah awal. Contohnya seperti cek update software, reset pengaturan kamera, uji kamera pada berbagai cahaya, lalu Anda menjelaskan langkah lanjutnya dengan jelas tanpa bertele-tele. Ini untuk menurunkan kecemasan pelanggan dan membuat mereka masalahnya tidak sedang ditangani secara serius. Dan yang ketiga, personalization atau layanan yang dipersonalisasi. Ini memberikan
Jangan memberikan jawaban template, at- harus menyesuaikan solusi berdasarkan tipe masalahnya, kondisi penggunaan pelanggan, apakah masalah muncul di semua mode atau foto atau hanya mode tertentu. Hal ini pelanggan merasa diperlukan sebagai individu, bukan sekedar nomor tiket. Dan yang keempat ada relation building atau membangun hubungan jangka panjang. Relation building ini tujuannya untuk menyelesaikan masalah sesaat, tetapi menjaga hubungan jangka panjang. Setelah memberi solusi, Anda bisa menawarkan atau follow up. Ini memperkuat hubungan karena pelanggan merasa didampingi, bukan ditinggal setelah dijawab. Dan yang kelima ada service recovery. Service recovery ini untuk pemulihan layanan yang baik dapat mengubah pelanggan yang kecewa menjadi loyal. Jika troubleshooting tidak berhasil, Anda membantu pelanggan menuju solusi terbaik, yaitu untuk menawarkan pemeriksaan gratis di service center. Selanjutnya ada memberikan informasi garansi dan membuat jadwal kunjungan. Dan yang terakhir, memastikan pelanggan tidak dibebani prosedur yang rumit. Untuk pelanggan yang merasa dibantu dengan tulus, cenderung tetap percaya pada brand. Dan yang terakhir, knowledge atau knowledge management atau mengumpulkan data untuk memperbaikan. Ini gunanya untuk memperbaikan internal. Anda mencatat detail keluhan seperti mode kamera yang bermasalah, versi software, kondisi foto yang tidak bagus, apakah kasus ini sering muncul. Data ini dikirim ke teknisi dan R&D. Ini menunjukkan bahwa keluhan pelanggan tidak berhenti di percakapan saja, tetapi dipakai untuk meningkatkan kualitas produk. Dan selanjutnya, tindakan tiga tindakan konkret yang dapat dilakukan. Yang pertama ada validasi dan empati. Tujuannya supaya pelanggan merasa didampingi, bukan diabaikan. Yang kedua, memberikan solusi yang jelas. Ini pengecekan awal, update software, reset kamera, cek pengaturan. Jika tidak berhasil, arahkan ke service center dengan informasi lengkap seperti memberikan alamat, jam operasional, estimasi waktu, apakah masih garansi. Yakinkan pelanggan bahwa kita akan bantu sampai tuntas. Dan yang ketiga, follow up untuk menunjukkan perhatian. Hal kecil seperti ini membantu pelanggan merasa dihargai dan dijaga. Selanjutnya ada umpan balik untuk meningkatkan produk. Yang pertama, jika banyak pelanggan mengeluh kamera buram, tim R&D bisa membuat update software untuk memperbaiki hasil foto. Yang kedua, customer care bisa mengembangkan panduan troubleshooting yang lebih jelas untuk masalah kamera. Yang ketiga, keluhan ini bisa menjadi konteks bagi tim produk untuk meningkatkan kamera di model berikutnya. Dan yang keempat, perusahaan bisa memperbaiki alur layanan agar proses pengaduan kamera lebih cepat dan mudah. Baik, selanjutnya ada tadi kasus keuangan, identifikasi masalah, yaitu dana nasabah dibukukan oleh pemerintah melalui PPATK sehingga nasabah merasa khawatir, cemas, dan tidak nyaman karena tidak dapat mengakses uangnya. Selanjutnya ada kategori keluhan. Yang pertama ada mechanical complaint karena disebabkan oleh proses otomatis dan regulasi eksternal, bukan interaksi dengan petugas.
Yang kedua ada attitudinal complaints karena berasal dari persepsi dan emosi nasabah terkait layanan, bukan semata kesalahan sistem atau mekanisme. Yang ketiga ada service related complaint karena pengalaman nasabah terhadap proses dan komunikasi layanan belum memadai, walaupun prosedur bank legal dan sistem PPATK bekerja sesuai aturan. Dan yang keempat ada unusual complaint karena kejadian yang dialami nasabah jarang terjadi dan tidak umum. Ada penanganan keluhan ketika ada gagal layanan atau service failure. Pelanggan menilai pemulihan layanan service recovery melalui tiga aspek. Yang pertama ada distributive justice atau adakah kompensasi yang adil hasil yang setara. Dan yang kedua ada procedural justice atau prosedur pemulihan adil at- atau transparan. Dan yang terakhir ada interactional justice atau cara petugas berinteraksi dengan pelanggan yang sopan atau empatik. Selanjutnya ada langkah-langkah penanganan keluhan pelanggan atau CRM approach. Yang pertama ada customer identification. Ini memahami siapa nasabah, bagaimana mereka merasa, dan apa yang mereka butuhkan. Hal ini nasabah merasa didengar, dihargai, dan aman. Layanan menjadi lebih personal dan efektif, hubungan jangka panjang lebih terjaga bahkan saat menghadapi masalah serius seperti pemblokiran dana oleh PPATK. Dan yang kedua ada customer interaction, komunikasi bukan sekedar menjawab tapi membangun rasa aman dan percaya. Hal ini nasabah merasa didengar, dimengerti, dan diprioritaskan, dan kekhawatiran berkurang sehingga kepuasan dan loyalitas tetap terjaga, mengubah pengalaman negatif atau pemblokiran data menjadi peluang untuk memperkuat hubungan jangka panjang. Dan yang ketiga ada customer response. Bukan sekedar menyelesaikan masalah sesuai kebijakan bank, tapi memberikan pengalaman yang membuat nasabah merasa aman, didengar, dan dihargai. Agar nasabah tetap percaya dan loyal meskipun menghadapi masalah serius seperti pemblokiran dana, dan solusi yang jelas, personal, dan transparan memperkuat hubungan jangka panjang dengan bank. Dan yang terakhir, customer retention, membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah melalui pelatihan, dukungan, dan apresiasi berkelanjutan. Agar nasabah merasa aman, dihargai, dan didukung, loyalitas nasabah meningkat karena mereka percaya bank peduli tidak hanya pada transaksi, tetapi juga pada pengalaman dan kebutuhan mereka. Bahkan masalah serius seperti pemblokiran dana dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Selanjutnya ada analisis komparatif. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kasus A atau konsumen ICO 13 produk teknologi. Yang pertama ada kualitas produk, produk quality. Spesifikasi kamera tidak memberikan hasil sesuai ekspektasi pelanggan. Yang kedua ada sesuai harapan atau expectation confirmation. Karena pelanggan merasa bahwa hasil foto tidak sesuai promosi atau iklan. Yang ketiga ada kejelasan informasi produk. Dikarenakan deskripsi teknisi kamera mungkin tidak jelas atau tidak transparan sehingga menimbulkan ekspektasi berlebih. Dan yang keempat ada respon dan penanganan keluhan atau complaint handling. Karena seberapa cepat dan solutif ICO menanggapi keluhan pelanggan. Dan yang kelima ada performa produk saat digunakan atau produk performance. Dikarenakan hasil nyata berbeda dari hasil uji coba atau review resmi. Selanjutnya ada kasus B atau nasabah Bank BCA. Yang pertama ada kualitas layanan atau service quality, serve qual. Dikarenakan responsivitas, kecepatan bank memberi penjelasan, asuransi, jaminan keamanan dan tanggung jawab bank, dan ada empati, perhatian pada situasi nasabah yang terdampak. Dan yang kedua ada transparansi dan kejelasan informasi, karena nasabah tidak mendapatkan informasi mengenai alasan dana dibekukan. Dan yang ketiga ada kepercayaan pada lembaga keuangan atau trust, dikarenakan kurangnya komunikasi menurunkan tingkat kepercayaan nasabah. Yang keempat ada keamanan transaksi atau security, nasabah butuh jaminan track record transaksi yang aman dan jelas. Dan yang kelima ada prosedur penyelesaian masalah service recovery. Dikarenakan bank tidak menunjukkan upaya pemulihan layanan yang baik. Selanjutnya ada langkah-langkah konkret pada perusahaan ICO dan BCA. Yang langkah-langkah konkret pada perusahaan ICO,
Yang pertama ada transparansi visual produk, tampilkan foto real user di berbagai kondisi. Yang kedua ada roadmap, perbaikan kamera dan OTA, update yang komunikatif. Yang ketiga ada after sales priority untuk masalah fotografi atau face check atau replacement polish. Dan yang keempat ada tim TS, terlatih teknis plus script empati. Dan yang terakhir, bangun dan aktifkan komunikasi pengguna atau ambasador plus program UGC. Selanjutnya ada kesimpulan komparatif, ada perbedaan, yaitu Eiko fokus pada produk atau kualitas kamera performa update, dan BCA fokus pada layanan, penjelasan, rasa aman, dan kepercayaan. Dan ada juga Eiko harus mengatasi masalah yang bersifat teknis, sedangkan BCA harus mengatasi masalah yang bersifat emosional atau kecemasan terkait uang. Dan persamaan studi kasus perusahaan keduanya yaitu keduanya harus jujur, responsif, dan transparan. Dan yang kedua, hal- keduanya harus membangun hubungan baik, bukan hanya menyelesaikan masalah sesaat. Dan yang ketiga, keduanya butuh komunikasi yang jelas supaya pelanggan tidak merasa dibiarkan. Sekian penjelasan dari saya. Sekiranya kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sama.